Ya, ini adalah contoh-contoh buku administrasi yang harus dipersiapkan oleh perangkat desa. Dan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016. Jadi di lampiran Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 itu sudah ada format buku-buku administrasi yang harus dibuat oleh setiap perangkat desa. Nah, jadi format itu kemudian kami pindahkan di dalam format Excel. Di sini ada 24 kegiatan. Di sini ada 24 buku administrasi dan kami jadikan satu di dalam satu lembar Excel seperti ini. Nah, jadi di A1 ini ada buku peraturan desa, kemudian ada buku keputusan kepala desa, kemudian ada buku inventaris dan kekayaan desa, ada buku tentang data aparat atau perangkat desa, kemudian ada buku tentang catatan tanah kas desa, kemudian ada buku untuk inventarisasi penggunaan tanah di lingkungan desa. Jadi ada data untuk penggunaan lahan yang ada di desa, apakah itu untuk fasilitas umum, sawah, perkebunan, dan lain-lain. Nah, kemudian ada buku agenda, yaitu buku yang mencatat tentang surat masuk dan surat keluar. Kemudian buku ekspedisi. Nah, kemudian seterusnya ada buku lembaran desa dan berita desa. Ada buku tentang buku induk penduduk, kemudian buku mutasi penduduk, dan seterusnya ya. Sampai di sini ada buku kegiatan pembangunan, buku inventarisir hasil-hasil pembangunan, dan kemudian ada buku kader pemberdayaan masyarakat. Format ini bisa kalian download di kolom deskripsi, dan kami berikan secara cuma-cuma alias gratis. Cukup bantu kami mengembangkan channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe, dan ingat, subscribe dan like itu gratis. Selanjutnya, saya akan membahas satu persatu tugas dan tanggung jawab masing-masing perangkat desa, baik KASI maupun KAUR, untuk menjelaskan jenis administrasi apa saja yang menjadi tanggung jawab masing-masing KASI dan KAUR. Sesuai dengan tupoksi yang sudah diatur di dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015. Baik, jadi kita akan membahas secara rinci tentang kelengkapan administrasi yang harus disiapkan oleh masing-masing perangkat desa, baik KASI maupun KAUR atau kepala urusan. Yang pertama yaitu KASI pemerintahan. Jadi KASI pemerintahan ini dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menyediakan atau mengisi data satu buku induk penduduk, yang kedua buku rekapitulasi jumlah penduduk, yang ketiga buku penduduk sementara, yang keempat buku kartu tanda penduduk dan buku kartu keluarga, yang kelima buku mutasi penduduk, yang keenam buku data status kepemilikan tanah warga, 7 buku lembaran desa, 8 buku berita desa, 9 dokumen profil desa, 10 buku keputusan kepala desa, 11 buku peraturan desa, buku peraturan kepala desa, 12 buku peraturan desa, 13 buku peraturan bersama desa, dan yang ke-14 buku kegiatan KASI pemerintahan. Nah, jadi ini adalah tambahan dari 2008 pengelolaan keuangan desa. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa setiap KASI dan KAUR itu disebut sebagai pejabat pengelola keuangan desa, sehingga mereka bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing KASI dan KAUR. Yang kedua, KASI Kesra. Jadi buku kelengkapan administrasi yang harus disiapkan oleh KASI Kesra, yang pertama yaitu buku data kegiatan pembangunan, yang kedua buku inventaris hasil-hasil pembangunan, yang ketiga buku kader pemberdayaan, yang keempat buku daftar organisasi di desa, seperti misalnya daftar kelompok tani, daftar partai dan pengurus partai, LSM, organisasi olahraga, PKK dan Sawisma, Karang Taruna, organisasi keagamaan, dan lain-lain. Dan kemudian juga harus mempunyai buku kegiatan KASI Kesra. Nah, selanjutnya, KASI pelayanan. Jadi kelengkapan yang harus disediakan atau harus diisi oleh KASI pelayanan, kepala seksi pelayanan, yang pertama, buku daftar penerima bantuan sosial, baik daftar penerima PKH, PPNT, BLT, dan jenis-jenis bantuan sosial lainnya. Yang kedua,
buku kegiatan pelaksanaan kegiatan masyarakat dalam desa. Seperti misalnya gotong royong, dihadiri oleh berapa orang, jenis kegiatannya apa, dan kemudian hibah, kemudian pemberian swadaya masyarakat, baik swadaya dalam bentuk tenaga maupun swadaya di dalam bentuk materi. Yang ketiga, buku kegiatan di bidang pelestarian adat dan budaya, dan kegiatan-kegiatan di bidang adat dan budaya. Kemudian yang keempat, data warga putus sekolah dan pengangguran. Kemudian yang kelima, buku kegiatan yang dilaksanakan oleh kasih pelayanan. Selanjutnya, kita masuk untuk membahas buku kelengkapan administrasi yang harus disiapkan oleh kepala urusan atau staf yang berada di bawah sekretaris desa. Yang pertama, KAUR, TU, dan umum. Buku yang harus disediakan atau menjadi tanggung jawab KAUR, TU, dan umum adalah buku agenda, buku ekspedisi, buku tamu, kemudian buku data perangkat desa, buku data aset dan inventaris desa, dan kemudian daftar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di bawah KAUR, TU, dan umum. Selanjutnya, KAUR keuangan. Nah, buku yang harus disiapkan oleh KAUR keuangan, yang pertama yaitu buku kas umum, yang kedua buku kas pembantu kegiatan, yang ketiga buku anggaran pendapatan dan belanja desa, yang keempat buku kas pembantu pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya. Yang kelima, buku bank desa. Yang keenam, dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan. Dan yang ketujuh, semua kegiatan-kegiatan yang berada di bawah KAUR keuangan. Yang selanjutnya, atau yang terakhir, KAUR perencanaan. Jadi KAUR perencanaan ini adalah KAUR yang membidangi tentang perencanaan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun di dalam desa. Dan data dan dokumen yang harus ada pada KAUR perencanaan, yang pertama yaitu dokumen RPJMDes, kemudian yang kedua dokumen hasil musrembang desa, yang ketiga dokumen RKT, kemudian yang keempat data kegiatan yang sudah terlaksana, yang kelima data kegiatan dalam RKP yang belum terlaksana. Jadi harus didata oleh KAUR perencanaan mana kegiatan yang diusulkan di dalam RKP yang sudah dilaksanakan dan mana yang belum terlaksana. Dan tentu saja data ini berguna untuk perencanaan tahun depannya. Kemudian berikutnya, data dan gambar perencanaan, termasuk gambar purna kegiatan. Nah, jadi KAUR perencanaan itu juga harus bisa mempersiapkan DENA atau sketsa gambar, baik sketsa gambar perencanaan kegiatan maupun sketsa gambar setelah kegiatan dilaksanakan. Apakah kegiatan itu berjalan sesuai dengan perencanaan ataukah ada perubahan pada saat pelaksanaan. Yang ketujuh, buku rencana kerja pembangunan. Yang kedelapan, buku-buku kegiatan yang dilaksanakan di bawah KAUR perencanaan. Jadi demikian video kita kali ini, jangan lewatkan video kami selanjutnya yang akan membahas cara pengisian format administrasi desa untuk semua kasih dan KAUR. Kita mulai dari mana? Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Jika ada pertanyaan terkait cara pengisian, atau penjelasan lain terkait tugas pokok dan tanggung jawab setiap perangkat desa, silahkan tulis di kolom komentar. Demikian, dan terima kasih sudah menonton video kami. Salam sehat untuk kita semua.